Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seperti pada sahdu-sahdu banget itu matanya udah kiep-kiep, udah pada gitu turu juga. Tapi apa kabar nih dengan cuaca yang seperti ini? Kesehatan kalian bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ada yang pilek seperti saya? Demam? Tidak. Semoga diberi kesehatannya sama Allah ya. Amin. Maka dari itu untuk kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar lancar kita ini. Berdoa dimulai. Sekarang cuacanya dingin nih lumayan ya. Untuk memperhangat, mari kita berkenalan seperti biasa saja. Perkenalan masing-masing, nama dan juga alamat dimulai dari sebelah kiri saya. Nama saya Jatia, saya dari Serang. Terserah. Kesini naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Hujan nggak di sana? Terserah. Aman. Berikutnya sebelahnya siapa itu? Nama saya Nur. Nur. Hujan nggak? Enggak, masih salju. Wih, keren. Enggak musim durian. Enggak ada durian di sana. Rambutan. Di sebelahnya itu yang pakai polkadot itu. Nama saya Clara. Saya dari Stadion. Oh, Clara dari Citayam. Ya. Oh, suka fashion wax gitu ya? Nonton ya? Saya kesini naik mobil. Naik mobil. Keren ya, udah bawa pada mobil bawanya. Iya. Semoga pulangnya aman juga ya. Itu AA yang di sampingnya siapa namanya? Orang mana, Pik? Orang mana? Orang Serang. Sama siapa di sini? Udah. Naik apa? Naik apa ke sini ya? Naik apa? Motor. Awas jangan kayak balap. Itu sebelahnya yang pakai, wih hebat tuh yang pakai jas tuh, keren banget. Apa? Siapa namanya? Namanya Ima. Rumahnya di mana, Ima? Rumahnya apa di Cikini? Cikini. Di mana dia ya? Iya, cuma ke kos di Serang. Keren. Itu yang sebelahnya. Nama Zijaki Kusumo. Nama yang hebat dan unik. Nama belakang suami. Hebat, hebat, hebat. Pakai Al-Habsyi nggak kayaknya? Kebetulan enggak sih. Rumahnya di mana? Manggilnya Zi aja ya? Tikus aja. Mrs. Jati Kusumo. Kusumo ya? Oke. Kusumo kesini ke apa? Naik apa ya? Naik jet juga ya. Diantar sama suami ya? Pilot. Pilot. Suaminya emang di mana? Di New York. Jualan apa kayak? Ini perusahaan. Oh. Oke. Yang terakhir mbaknya? Nama saya Gila. Dari mana? Dari Kuantan. Oh. Berikutnya apa di sini? Oh ya. Kalian di sini ada yang tahu nggak? Pengen ngapain? Enggak, mau bimbingan kelompok. Mau bimbingan kelompok ya? Ada yang tahu bimbingan kelompok? Belum. Saya ini pertama kali. Perdana. Oke, izin memberitahu ya. Bimbingan kelompok itu adalah suatu bantuan layanan yang diberikan dengan cara seksama atau sekalian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebih. Jadi penyelesaian bantuan itu gabungan bareng-bareng sekelompok gitu. Intinya mau kita ngumpul bareng gitu. Terus dalam hal ini kita harus namanya seksama, harus saling membuka apa coba?
Ayo, Membuka diri. ngebuka omongan ide kita harus dikeluarkan semua, pendapat kita harus dikeluarkan semua ya. Terus sama, dan jangan ragu karena kita di sini mempunyai dua asas ya. Kita harus namanya saling terbuka dan saling apa namanya, eh, jangan ada namanya paksaan di sini. Sebelum sini ada paksaan nggak? Wah, malas lah kumpul-kumpul, ngapain lagi puasa, ada yang terpaksa nggak di sini? Tidak. Soalnya pasien ada yang dari Pandeglang jauh-jauh nih. Iya, apalagi sekarang tuh di Malaysia susah jadi airnya. Jauh-jauh sih ke sini. Oh, oh, makanya hebat ini kalian semua udah bergabung di sini. Terima kasih atas kemauannya untuk kesini ya. Tahu nggak tujuan di sini ngapain? Jadi tujuan di sini itu untuk mengembangkan potensi kita dengan cara apa? Dengan cara kita belajar apa yang kita akan didiskusikan pada kegiatan ini. Jadi di sini ada dua topik, ada dua pembahasan. Nanti kalian silahkan milih, ada namanya topik tugas atau pembahasan tugas, sama topik bebas. Jadi topik umum itu, topik bebas itu adalah topik yang temanya dari anggota. Jadi sebelumnya di sini ada pembahasan anggota dan namanya ketua. Dalam bimbingan kelompok ini ada namanya ketua dan juga anggota. Mengapa ada namanya ketua? Agar kita dalam kegiatan ini tidak acak-acakan, jadi tertib dari 1, 2, dan ketiga, keempat, dan sampai sesi terakhir. Dan kalian adalah anggota-anggota saya. Maka dari itu kita akan membahas itu ada dua pembahasan seperti yang awal saya sebutkan, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik bebas itu dari kalian masing-masing sebagai anggota, temanya silahkan didiskusikan temanya apa. Bila ada juga namanya topik tugas. Topik tugas itu temanya dari saya. Kalian mau yang mana, topik tugas apa topik bebas? Tugas. Oke, topik tugas ya. Jadi sudah setuju dengan topik tugas ya? Iya. Nanti saya ajukan ya, apakah diperbolehkan atau tidak oleh kalian. Jadi bila kalian maunya topik tugas, saya kasih nama, saya ajukan namanya tema broken home. Ada yang keberatan dengan tema ini? Tidak. Penasaran nggak tentang broken home? Penasaran. Oke. Di sini broken home itu mungkin bahasa yang zaman sekarang ini ya, broken home ya. Jadi broken home itu istilahnya ya, singkat dan padatnya adalah permasalahan yang ada di keluarga. Jadi si suami dan istri atau ya bapak dan ibu itu berkelahi dan bercerai gitu kan, berpisah dan timbullah perpisahan. Ataupun ada juga kasusnya dalam yang satunya meninggal dunia, ada yang namanya kekecewaan berat. Dalam hal tersebut ada anak yang tidak bisa menguasai emosionalnya, dan itu bisa namanya broken home. Broken home itu hal yang terjadi kepada si anak tersebut. Dampaknya banyak sih, nanti kita akan bahas dampaknya broken home itu juga. Tapi di sini ada yang tahu nggak broken home itu apa? Nggak tahu. Tahu sih, tahu broken home, cuma maksudnya secara spesifik itu apa gitu. Maksudnya apa sih broken home? Tahu atau anak yang broken home atau broken home tuh terjadi semua orang sakit. Oh, jadi kayak gini, coba sekarang silakan angkat tangan
sepengetahuan kalian aja, apa itu broken home? Ya, Semua. silakan. Menurut saya ya, broken home itu ketika keadaan rumah itu hancur. Entah bapak atau ibunya tiap hari berantem terus, yang dimana hubungan mereka ini udah nggak sehat lagi, udah bukan berantem suami istri lagi, benar-benar berantem yang besar yang sampai pisah ranjang dan segala macam, tapi masih terikat tali pernikahan dan berdampak ke anak ataupun kondisi anak yang dimana bapak ibunya sudah bercerai. Itu sih pengetahuan saya. Ada lagi? Iya, silakan. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya ya, tapi nggak tahu, takut salah gitu ya. Jadi kalau menurut saya broken home itu, jadi si ayah sama si ibunya bertengkar di hadapan anak-anak tuh, sampai anak-anaknya kan tahu gitu ya permasalahan orang tuanya, sampai nah sama kayak tadi, sampai kayak cerai kayak gitu. Jadi anaknya tuh kayak, ya itu kayak broken home gitu, jadi kayak melihat permasalahan dari orang tuanya juga seperti itu, jadi yang menyebabkan korbannya itu anaknya kayak gitu, dari permasalahan dari orang tuanya. Terus dari sebelah kubu kiri ada yang tahu tentang broken home? Kalau menurut saya, broken home itu bukan mereka yang bercerai, tetapi mereka yang tidak bisa berperan dengan benar dalam rumah. Jadi bisa jadi mereka yang sepasang suami istri, tetapi peran sebagai orang tua itu tidak mereka jalankan, bisa dibilang itu sebagai broken home. Ada juga suami istri yang mereka bercerai, tetapi peran orang tua itu, si anak itu mendapatkan peran orang tua. Jadi menurut saya. Kan dari kalian semua ini pada belum tahu ya secara pasti apa itu broken home. Seperti saya yang sebutkan tadi, broken home ini memang suatu, jadi broken home ini si suami dan istri itu bertengkar, dan hal ini mengakibatkan mental anaknya sampai tersakiti dan akhirnya terjerumus kepada hal-hal yang negatif dari hal tersebut. Dari sini bisalah tergambarkan kepada kalian apa sih dampak-dampaknya dari broken home ini. Silahkan, ada yang tahu dampak-dampaknya dari kasus broken home? Kalau anaknya ini mentalnya kena, terus ada ketraumaan di dalam rumah dia, jadi nggak merasa nyaman si orang yang broken home ini. Berarti jarang di rumah dong ya? Bisa jadi. Jarang di rumah. Iya, karena nyaman kan. Mungkin dia bakal di rumah kalau misalkan si orang tuanya ini nggak ada, nggak mendapat kenyamanan. Terus biasanya di rumah kalau gitu? Ya itu tempat pelampiasan tergantung diri. Iya. Dia sendiri, ada yang main sama teman, mainnya menyimpang atau enggak kan. Tapi banyaknya sih karena broken home tuh lebih menyimpang. dampaknya ya? Dampaknya juga anak merasa nggak diinginkan oleh orang tua, karena kan ketika orang tuanya broken home, anaknya dioper-oper. Banyak dari anak broken home yang malah akhirnya tinggalnya sama kakek atau neneknya. Jadi dia merasa, apalagi ketika kedua ayahnya punya keluarga baru, ibunya punya keluarga baru, dia merasa terkucil, merasa disayang, tidak diinginkan. Nah, jadi yang banyak kan pelampiasan yang lain-lain, makanya banyak anak broken home yang bermasalah. Ya rata-rata nakal ya kan. Dari hal ini di akademinya berpengaruh nggak sih? Ada yang bisa berpendapat nggak dalam akademinya? Jadi tergantung sama diri orang yang broken home ini juga ya. Ada yang melampiasinya ke akademik, ada yang melampiasinya ke hal-hal yang menyimpang. Kalau misalkan dia lebih ke akademik tuh, nilai-nilai dia harus yang bagus gitu, harus semuanya A gitu, nggak boleh turun. Kalau misalkan dia turun berarti dia tuh merasa gagal. Kalau misalkan orang yang
akademiknya kurang, berarti dia yang menyimpang gitu, ikut-ikutan yang hal-hal yang nggak benar. Ada yang mau berpendapat lagi tentang dampak akademik dari kasus broken home ini? Nggak semua broken home tuh bisa pengen, ada sebagian yang pengen buktiin kalau dia tuh berhasil gitu, biar orang tuanya bangga sama dia, biar dia mendapatkan tunjangan dari orang tua dengan cara dia nilai bagus. Dan ada juga yang karena buat apa sih, orang tua juga nggak akan bangga dengan akademiknya, jadi bodoh amat dia gitu, bodoh amat sama akademiknya. Itu tergantung sama diri anaknya masing-masing. Berarti berdampak banget ya dalam akademik. Ada positifnya, ada negatifnya juga ya. Berarti Tapi saya kurang setuju kalau misalkan berdampak banget. Mungkin berdampak, tapi apakah banget? Ya menurut saya sih itu enggak ya. enggak. Tergantung ke pribadi masing-masing. Tapi kalau misalkan di generalisir berdampak banget, itu kayaknya enggak sih menurut saya. Tapi memang berdampak ya dalam pendidikan tersebut ya. Ya kembali ke diri masing-masing sih. Jadi banyak dampaknya juga dalam akademik, dalam berteman juga ya. Dalam berteman itu mungkin dia jadi jarang kurang main mungkin ya. Atau Ya, bagaimana sih? merasa malu mungkin karena apa? Dianya broken home. Kan ada aja orang yang malu gitu. Minder sama orangnya, orang tuanya masih lengkap gitu. Berdampak juga nggak sih buat nanti dia memulai suatu keluarga yang baru gitu dengan anak istrinya? Kan Berdampak. bisa berdampak baik dan buruk sih. Ada yang emang karena broken home dia juga apa mencontoh gitu, ada yang pengen nggak mau gitu sampai keluarganya mengalami hal yang apa yang dia alami. Ini berdampak banget sih bagi lingkungan gua kan, karena sebenarnya sekolah pertama itu kan dari orang tua sendiri. Jadi kalau misalkan dari orang tua juga kita nggak dididik, ya kemungkinan kita di luarnya nggak akan jelas gitu, malah kita melakukan pergaulan yang nggak baik kayak gitu kan, banyak pergaulan yang dengan orang-orang yang toksik gitu dan nggak tahu batasan gitu. Mungkin ya salah satu dampak dari broken home itu karena biasanya, ya bukan biasanya, emang korban dari broken home itu anak gitu. Pasti ya. Tapi ada nggak sih yang tahu gitu dampaknya selain dari anak, atau ada nggak sih dampak dari tetehnya ibu, paman gitu, maksudnya mbak bibi, paman gitu, ada nggak sih gitu berdampak dari segi kejiwaan ataupun yang lain? Ya mungkin kalau dampak dari broken home itu mungkin faktor kali ya, maksudnya kayak kenapa sih bisa terjadinya broken home ini. Ya mungkin salah satu ada yang salah dari kedua belah pihak, ataupun mungkin dari keluarganya memiliki masalah, atau enggak emang ada hal yang mereka harus selesaikan tapi dengan cara berpisah. Mungkin kalau untuk keluarga besar bukan dampak secara mental sih, tapi jadinya karena keluarga besarnya saling memusuhi, jadi saling apa ya, kayak tantenya misalnya ke anak yang broken home, ih ibu kamu tuh kayak gini, jadi ngejelekin depan anaknya gitu. Keluarganya benci sama keluarga itu, saling menjatuhkan. Terus misalkan ya ada teman kalian yang sedang broken home, apa yang kalian lakukan sebagai teman ya? Ada yang bisa mengacungkan tangan, teman-teman? Dari diri saya sendiri, karena kan teman juga berpengaruh. Iya. Karena biasanya anak yang broken home itu butuh tempat cerita, butuh dia kan kurang kasih sayang, kurangnya perhatian. Mungkin ya salah satu caranya, mungkin yang pertama kalau secara spiritual kita kembali ke Tuhan, tapi kita juga butuh respon dari seseorang, yang mungkin salah satunya ke teman. Makanya kita juga harus pintar pilih teman gitu kan. Dia mau menerima kita nggak nih sebagai anak broken home, anak yang nggak tahu sih keluarga cemara itu seperti apa gitu, yang mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu seperti apa, kan kita nggak tahu. Kita berantakan enggak, tapi mungkin kita memiliki kekurangan.
Berarti nggak semestinya dijauhi ya orang broken home. Ada yang berpendapat lagi? Malah kalau lebih kayak gitu harus kita Dirangkul ya. dibuat dengan biar dia nggak merasa sendiri, karena bisa nanti kalau misalkan teman-teman sikapnya cuek, dia malah bakal merasa bahwa di dunia ini gak ada yang peduli sama dia. Iya. Apa namanya, kita juga kan mungkin cuma teman terdekat ya yang tahu kalau misalnya keluarga yang broken home ya. Kita juga jangan menyebarkan, cukup tahu aja dan memberi semangat kepada teman kita biar dia tuh selalu semangat. Jangan sampai teman kita tuh berpikir kalau dia tidak diinginkan atau gimana. Berarti terus memotivasi ya. Juga mungkin kalau misalkan sebagai temennya tahu nih temennya broken home gitu, apa ya, Ini dari sampai dampaknya atau cara menyikapinya gitu. Kalau cara menyikapi anak-anak yang berkenan itu bisa dibilang sangat disayang, apalagi dari kedua orang tua. Itu berantem, mereka yang punya masalah tapi anak yang jadi korban. Efeknya bukan dari segi mental aja, tapi dari segi sosial juga itu sangat berpengaruh. Kayak kita kasih mungkin anak-anak yang berkenan yang ibunya cerai atau kawin lagi terus punya bapak baru lagi, ibu baru lagi, jadi di sekolah kayak di ledek di ibu buat iya. Oke. Pada lemes ya. Apa ice breaking dulu ya? Boleh. Lurusin dulu kakinya, lurusin lurusnya nanti harus saya lagi PK-nya kan dilurusin. lurusin aja, nggak apa-apa kasihan. Lurusin sila Ini kan seharusnya ya. Beda. Nanti katanya gitu. Oke, ada satu game ini ya, namanya tepuk nyamuk. Bukan Jadi pramuka. buka, apalagi salam pramuka, beda, nggak boleh. Jadi tepuk nyamuk itu, kalau tepuk nyamuk tangannya gini, kalau ada yang geser gagal. Itu gini, tepuk nyamuk kalau saya sebut tepuk nyamuk gini, kalau tepuk doang nggak usah ditepuk. Tapi kalau tangannya ada yang berubah posisinya, berarti itu lagi ngefokus gini. Oke. Tepuk nyamuk. Oke. Tepuk. Nggak ada yang bunyi. Oke. Sekarang level kedua. Tepuk nyamuk 2 kali. Nah, oke, udah paham? Tepuk nyamuk 2 kali. Tepuk 1. Ada nyamuknya? Ada nyamuknya enggak? Nggak ada. Ya udah. Udah 3 tuh. Oke. Siapa dulu yang mau mimpin? Coba. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nyoba nggak? Ya, saya. Takutnya ketuanya juga lagi ngefokus kan? Tepuk nyamuk 2 kali. Tepuk nyamuk 3 kali. Tepuk nyamuk sekali. Tepuk nyamuk 2 kali. Tepuk nyamuk sekali. Tepuk nyamuk. Oke. Nih sekali lagi ya. Tepuk nyamuk. Tepuk sekali. Enggak sengaja. Tepuk nyamuk 3 kali. Tepuk nyamuk sekali. Iya, tepuk nyamuk sama tepuk semuk sekali sama kan? Oke.
udah mulai seger nih ya, mata tuh udah mulai putih lagi tuh. Jadi tadi udah membahas apa aja? Coba. Membahas dampak Sama terus faktor-faktornya. Oke. Sekarang jadi dalam hal ini, dalam bimbingan kelompok ini yang bertemakan broken home, bisa disimpulkan bahwasannya anak yang terdampak dari akibat broken home tidak selamanya kita harus jauhi, dan juga kita harus saling support kepada anak yang terdampak broken home, karena dalam situasi broken home, anak itu butuh support power yang sangat tinggi. Karena mengapa? Karena support mereka sudah hilang, sudah musnah, yaitu dari orang tuanya. Orang tuanya saja sudah berkelahi, apalagi anaknya mau jadi apa? Maka dari itu kita sebagai, bila ada teman kita yang seperti itu, kita harus support dia dan bantu bukan kita harus materi saja bantu itu, tapi kita harus support dia, gak usah dengan duit, tapi dengan support, dengan motivasi. Iya, semangat kita, atau bagaimana, ajak main dia terus, ajak ngobrol dia, bikin rumah baru dia, bukan arti rumah beneran, tapi rumah motivasi. Jadi bangun motivasi dia lagi, bangun semangat dia lagi, itu namanya artinya teman. Dari sini ada yang saya kasih 3 orang ini yang bisa menyimpulkan. Silahkan. Oke, Clara, silahkan. Kesimpulan ya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan di Merauke ini, kita membahas broken Iya. ya broken itu sebenarnya suatu Situasi. di mana korbannya itu pasti anaknya ya, dari permasalahan orang tuanya, terus juga kita juga harus mengetahui dampak apa aja sih gitu dalam broken home ini. Jadi sebenarnya kata perpisahan itu harusnya jangan mudah gitu loh. Jadi broken home ini gimana caranya kita harus bisa meminimalisir gitu adanya broken home gitu, karena kasihan dampaknya itu untuk Pasti ke anaknya. anak. Iya, karena yang harusnya dia di posisi yang menjadi anak yang cemara, yang mendapatkan kasih sayang orang tuanya, tapi tidak mendapatkan itu gitu loh, karena kesalahan dari orang tuanya. Baik, terima kasih Clara, hebat, keren. Terus siapa lagi selanjutnya? Baik, ditunjuk aja ya untuk kesimpulannya dari Miss Kusumo. Silakan disimpulkan. Oke, silakan Miss Jati Kusumo. Iya, jadi ya kesimpulan dari diskusi kita mengenai broken home ini, bahwa broken home ini nggak selalu anak yang orang tuanya bercerai. Bisa jadi anak tapi orang tuanya ini hancur pernikahannya, Iya. pun nggak sampai cerai gitu. Itu juga masuknya broken home. Juga kesimpulannya kita tahu ya dampak-dampaknya, gimana kita mungkin sebagai orang lain menyikapi teman, saudara yang broken home juga. Itu sih sedikit kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Miss Jati Kusumo atas pendapat dan kesimpulannya ya. Yang terakhir saya tunjuk dari Mas Topik, dipersilakan untuk kesimpulannya. Kesimpulan terkait pembahasan broken home ini, broken home itu adalah salah satu hal yang bisa membuat mental anak ini menjadi down, karena di sisi lain anak bakal ngerasain dicemooh atau dipandang sebelah mata di lingkungan sosialnya.
Makasih Topik. Jadi kita berdoa semoga keluarga kita tetap menjadi keluarga cemara, keluarga yang diberkahi, dan juga kita akan menjadi keluarga juga. Nanti kita pasti akan berkeluarga. Semoga saat kita berkeluarga diberkahi dan sakinah mawaddah warahmah. Dan anak kita juga bisa secara aman hidupnya. Maksudnya apa? Dan juga dan anak tersebut bisa sehat mentalnya, sehat rohaninya. Kita tutup saja bimbingan kelompok ini dengan lafal alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.